Halo Aquarius, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Aquarius. Siap-siap, ada peristiwa besar yang akan terjadi di hidupmu sebentar lagi. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Three of Cups, ada The Lovers, ada Seven of Swords, ada Eight of Cups, dan di sini juga ada Knight of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Three of Cups di sini. Saya melihat di sini sepertinya ada yang dalam diam, ada seseorang yang kayaknya bersiap ya untuk memberikan kejutan besar untuk kamu. Ada seseorang yang kayaknya di sini kayak sudah cukup lama memperhatikan kamu dari kejauhan ya. Tentunya semua yang dia lakukan dia tahu ya, mungkin kamu baru saja mungkin berpisah atau mungkin bercerai di sini, atau baru saja ada peristiwa besar yang terjadi dalam kehidupan kamu. Pernah di sini mungkin saja kamu menjalani hidup saat ini sebagai orang tua tunggal ya, dan di sini saya melihat ada seseorang yang kayaknya bersiap untuk, boleh dikatakan ya, berkomitmen dengan kamu, ingin berkomitmen dengan kamu, ingin menikah dengan kamu. Ada seseorang yang kayaknya memang sudah cukup lama memendam atau menyimpan perasaan kepada kamu. Tapi dulunya mungkin dia nggak berani, dia tahu kamu punya hubungan atau punya pasangan dulunya. Tapi di saat kamu sudah terpisah, atau dia tahu saat pasangan kamu itu mengkhianati kamu, barulah dia berani untuk mendekat kepada kamu. Oke, artinya di sini saya merasakan ada yang mulai berani untuk mendekat kepada kamu. Tentunya di saat kamu sudah sendiri ya, di saat kamu sudah berpisah dari pasangan kamu. Artinya seseorang ini bukan sebagai pengganggu, tetapi seseorang yang sudah tahu kamu berpisah, sudah tahu kamu sendiri, barulah dia berani untuk mendekat kepada kamu. Bukan sebagai pengganggu ya, tapi dia tahu saat ini kamu sedang sendiri, saat ini sedang bersedih karena mungkin ada yang terjadi dalam kehidupan kamu, ada perpisahan yang terjadi dalam kehidupan kamu, makanya dia berani untuk mendekat. Ini bisa tentang seseorang dari masa lalu ya, karena mungkin di sini seseorang ini sudah cukup lama kenal dengan kamu, seseorang dari masa lalu yang hadir lagi dalam kehidupan kamu. Itu bisa saja yang dulunya pernah sempat terpisah karena jarak dan waktu, atau mungkin terpisah karena keadaan apalah ya di sini.
tapi ada jalannya kembali untuk kamu dan dia dipersatukan. Artinya seseorang ini tidak pernah mengalihkan perhatiannya atau pandangannya dari kamu meskipun saat itu kamu sudah punya pasangan. Artinya ini adalah tentang niat yang baik dan ketulusan ya. Dia mendekat sama kamu ya di saat kamu sudah benar-benar sendiri. Oke. Ada the lovers di sini. Ini boleh dikatakan cinta sejati ya, karena bisa saja sebagian kamu yang pernah gagal, udah pernah menikah dan terpisah dan akhirnya bercerai, kamu ketemu lagi dengan sosok yang pernah hadir dalam hidup kamu di masa lalu. Artinya ada jalannya, artinya ini sudah ditakdirkan. Artinya Tuhan menginginkan kamu dan dia dipersatukan ya saat ini. Saat kamu pernah gagal, atau mungkin saat dia juga pernah gagal, atau pernah sama-sama gagal dan kembali dipersatukan. Ya tentunya dengan ya saling mengerti, saling menerima tentang kelebihan dan kekurangan. Karena itulah cinta sejati. Oke, itu yang saya rasakan di sini. Dipertemukan kembali dengan sosok yang dulunya pernah hadir. Ya mungkin dalam diamnya sosok ini sedang mempersiapkan sesuatu hal, kejutan besar untuk kamu yang akan bikin kamu itu kayak nggak nyangka, nggak pernah menduga di tengah kesedihan, keterpurukan dalam kehidupan kamu ada seseorang yang masih perhatian dengan kehidupan kamu. Itu yang bikin kamu kadang ternyata rahasia Tuhan itu lebih, apa yang terbaik itu memang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk kamu. Meski pernah diselingkuhi, pernah gagal, ditinggalkan, tetapi ada ya sebagian kamu yang mungkin tidak dihargai oleh pasangan. Tetapi di sini ada juga seseorang yang akan menghargai kamu, mencintai kamu sebagai pasangannya. Oke. Jadi setiap yang terjadi dalam kehidupan kamu itu selalu punya sebab dan akibat, selalu punya alasannya. Jadi nggak usah nyalahin takdir, nggak usah nyalahin diri sendiri. Ya, artinya di sini memang sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat, kamu dipertemukan dulu dengan seseorang yang salah. Itulah kehidupan. Di sini ada Seven of Swords. Memang terkadang banyak hal ya yang bikin kamu itu takut untuk mulai sesuatu hal yang baru lagi. Banyak hal yang bikin kamu itu stuck di keadaan kamu yang saat ini. Masih ragu-ragu ya, cemas, khawatir. Ini benar nggak ya? Ini tulus nggak ya? Pasti ada ya pertanyaan seperti itu. Ya itu wajar sih, itu normal. Itu bentuk bagaimana cara kamu untuk melindungi diri kamu dari hal-hal yang dulunya pernah terjadi agar tidak terulang lagi. Tapi di sini pelan-pelan kamu mulai melangkah. Jadi kamu nggak terlalu memaksakan ya, nggak terlalu mentargetkan, tetapi lebih mengikuti alur kehidupan, berusaha melakukan yang terbaik juga di sini. Ya pada akhirnya yang terbaik itu juga akan kamu dapatkan nantinya. Jadi di sini apa yang terjadi dalam kehidupan kamu itu memang terkadang banyak hal-hal yang di luar prediksi ya, yang nggak kamu sangka, yang nggak kamu duga. Ini bisa tentang pasangan kamu yang mungkin pernah berselingkuh dengan kamu, berselingkuh dengan orang lain, atau mungkin dengan teman kamu sendiri. Makanya di sini kamu ada terjadi perpisahan, atau mungkin di sini ada juga hal yang mengejutkan tentang kehadiran seseorang. Jadi hidup itu terkadang banyak hal-hal yang mengejutkan ya, yang terkadang tidak pernah kita sangka, atau bahkan terkadang di luar ekspektasi, atau bahkan di luar kendali ya. Ada Eight of Cups di sini, dan saya juga melihat ada juga yang sebagian kamu kayaknya masih dalam ada masa lalu yang belum terselesaikan di sini. Ada yang masih terikat dengan masa lalu. Ada yang belum berani untuk memulai sesuatu hal karena masih terikat dengan masa lalu. Oke. Entah itu dengan mantan istri atau dengan mantan suami ya, yang masih hubungannya itu masih ada keterkaitan, ada yang belum selesai di sini. Jadi sulit untuk kamu kembali memulai hubungan yang baru dengan seseorang. Itu tadi, kamu harus punya komitmen di sini.
Kamu harus punya komitmen, kamu harus berani untuk mengatakan tidak dan melakukan sebuah penolakan jika itu tidak baik untuk kamu. Jangan mau dikendalikan oleh masa lalu ya. Kamu yang harus mengendalikan kehidupan kamu. Ya, kamu berhak untuk membatasi, kamu berhak untuk menolak, untuk mengatakan tidak terhadap seseorang yang pernah nyakitin kamu. Ya tentunya saat ini kamu berfokus untuk masa depan ya, tidak untuk masa lalu pastinya. Ada Knight of Swords di sini dan saya melihat kamu akan mampu untuk lebih tegas di sini. Kamu akan mampu untuk lebih tegas untuk kembali melanjutkan kehidupan kamu. Kadang kamu nggak mau terus-terusan dalam keterpurukan ya. Kamu nggak mau terus-terusan dalam pandangan negatif orang-orang terhadap kamu, karena mungkin di sini ada sebagian kamu yang menjalani hidup sebagai orang tua tunggal yang pikiran orang itu sama kamu itu negatif aja, salah aja kamu di mata mereka. Ada yang seperti itu. Tapi di sini dengan kamu akan mampu untuk membungkam mulut orang yang pernah mungkin jelek-jelekin kamu dengan sebuah pembuktian. Ya di sini pembuktiannya kamu bisa move on. Kamu bisa move on, kamu bisa memulai hidup yang baru, kamu menemukan seseorang yang tepat dalam kehidupan kamu. Ya mungkin banyak orang yang iri nantinya. Banyak orang yang iri di saat ada sosok terbaik, sosok hebat dan luar biasa itu memilih kamu menjadi pendamping hidupnya. Ada yang seperti itu, ada yang iri nantinya. Ya tapi kamu fokusnya nggak tentang itu ya, tentang bagaimana cara kamu ya menjalani hidup, bagaimana cara kamu mempertahankan atau melindungi apa yang menjadi milik kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada Starship, ada Pillar of Light, ada Boundaries, ada Break the Chain, dan di sini juga ada Dance with Light. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kayaknya ini adalah saat atau momen yang tepat ya untuk kamu memulai sesuatu hal yang baru. Jadi jangan ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu untuk sesuatu hal yang kamu anggap baik ya lakukan. Oke, tetap dalam pertimbangan, tetapi jangan sampai kamu nggak berani melangkah ya. Artinya kamu harus memulai sesuatu hal yang baru, kehidupan yang baru, pekerjaan yang baru, usaha yang baru, bisnis yang baru. Oke, karena di sini saya melihat ada kesempatan. Ada kesempatan, ada peluang untuk kamu memperbaiki kehidupan kamu. Entah itu tentang kehadiran seseorang yang lebih baik dari sebelumnya bisa, atau kesempatan tentang ada yang memberikan kamu kepercayaan untuk diberikan pekerjaan yang mungkin banyak orang yang incar, tapi kamu yang dapatkan, ini bisa juga. Atau usaha yang akan kamu rintis yang akan benar-benar membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu. Semua bisa saja terjadi. Artinya di sini nggak ada yang nggak mungkin ya. Hal-hal yang kamu pikir mustahil sekalipun itu bisa saja terjadi. Jadi tetap berprasangka baik ya, tetap berpikir positif meskipun pikiran positif ini tidak akan mampu mengubah tentang masa lalu, tetapi setidaknya pikiran positif yang ada di dalam pikiran kamu itu mampu untuk kamu lebih mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Itu yang terpenting. Dan saya melihat di sini kamu sudah lebih cut orang-orang yang toksik ya, orang-orang yang banyak memberikan pengaruh yang tidak baik dalam kehidupan kamu. Oke, kamu sudah lebih cut orang-orang tersebut. Kamu pengen hidup kamu lebih damai, lebih tenang ya, nggak perlu juga banyak teman tetapi hanya ngomongin kamu di belakang. Jadi lebih baik kamu punya beberapa teman tetapi lebih bisa menjaga perasaan kamu, lebih bisa mengerti kamu, lebih bisa menerima kamu apa adanya. Oke, jadi kamu udah cut tentang orang-orang yang pernah nyakitin kamu. Entah itu tentang hubungan, tentang seseorang, pertemanan atau apapun ya. Saya melihat di sini kamu sudah punya langkah yang pasti, sudah punya tujuan, sudah tahu arah. Ya mungkin selama ini kamu kehilangan arah ya, tetapi di sini saya merasakan kamu sudah lebih tahu arah langkah kamu itu mau kemana. Sudah lebih berani,
sudah lebih percaya diri untuk bisa memulai sesuatu hal yang baru. Karena kamu tahu, jika kamu nggak berani, artinya kamu akan stuck di keadaan kamu yang seperti itu. Tapi jika kamu berani, bisa saja hal yang luar biasa itu akan kamu dapatkan. Jadi kembali lagi ya, nggak ada yang nggak mungkin, asal di sini kamu sudah lebih jujur terhadap diri sendiri tentang apa yang ingin kamu capai, tentang apa yang ingin kamu miliki. Kamu yakin yang terbaik itu akan benar-benar datang kepada kamu. Dan saya melihat di sini kamu sudah lebih menikmati ya, sudah lebih menikmati proses, sudah lebih jadi diri sendiri, sudah lebih berani, sudah tidak perasaan atau pikiran kamu sudah tidak lagi terganggu dengan penilaian orang, dengan apa yang orang katakan tentang kamu. Tidak lagi. Kamu sudah lebih menikmati kehidupan kamu, sudah lebih memilih berproses. Oke? Kamu nggak mau semua nantinya menghambat langkah kamu. Kamu lebih percaya diri untuk bisa memulai sesuatu hal yang baru, yakin yang terbaik itu benar-benar akan kamu dapatkan. Tentang pasangan, pekerjaan, atau tentang usaha yang mulai kamu rintis saat ini. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit ya. Apapun situasinya, apapun keadaan kamu yang sedang kamu hadapi saat ini, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap jadi diri sendiri, menghadapi kenyataan yang ada, tidak lari dari kenyataan yang ada, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.